Oke, dah. Jadi ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Untuk seputar CV aja, Pak. Boleh Mungkin CV, dulu LinkedIn, apapun boleh. CV dulu. Terserah. Boleh, gimana? Apa yang kamu bingung Dari terkait si CV yang sifatnya umum? eh, dari CV mungkin eh, apa yang bisa ditulis atau yang enggak, yang perlu ditulis apa maksudnya yang perlu dimasukin dan yang enggak perlu dimasukin itu apa aja gitu kira-kira. Mungkin Oke, baru itu dulu aja sih yang kepikiran. oke, sip. Menarik nih pertanyaannya singkat, tapi ini tuh sebenarnya basic dari semuanya ya gitu. Apa yang boleh dimasukkan dan tidak dimasukkan gitu. Aku sebut-sebut saja dulu ya gitu. Kalau secara umum kalimat umumnya adalah setiap informasi yang relevan dengan loker yang dibuka gitu. Itu satu kalimat tuh ya. Apa yang boleh ditulis ya semua informasi yang relevan dengan posisi yang dibuka. Berarti yang nggak dimasukkan adalah ya di luarnya itu jelas. Tapi kalau kita spesifikin lagi, apa itu informasi yang relevan? CV itu ada elemen-elemen di dalamnya gitu ya. Ada section-section di dalamnya. Nah, informasi-informasi penting relevan kalau dibagi per section itu minimal tuh harus ada apa? Jelas ya, informasi pribadi. Kemudian pengalaman kerja bagi yang punya. Kemudian pengalaman pendidikan. Kemudian pengalaman training, sertifikasi, organisasi kayak gitu. Gitu. Di luar kegiatan formal yang dia lakukan itu. Kemudian informasi terkait apa? Informasi terkait dengan skill gitu. Skill yang dia miliki. Dan yang terakhir adalah achievement gitu. Itu adalah elemen-elemen minimum yang harus ada di CV. Kalau mau dimasukin yang lain, summary CV gitu, atau mungkin nanti ada hobi, ada yang masukin hobi, kemudian ada yang masukin kontak referensi gitu-gitu. Itu ada yang kayak gitu-gitu, itu nanti sifatnya lebih ke opsional gitu. Nanti kita detailin lagi gitu. Informasi pribadi itu apa aja sih? Macam-macam ya, kayak foto, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, alamat email, nomor telepon, portofolio digital gitu. Ya aku ngomong cepat dulu aja ya kayak gitu. Karena nanti kita akan Oke. detailin lagi gitu. Jadi hal-hal yang sama. Pendidikan, pengalaman kerja sama. Pendidikan boleh formal, non formal. Pengalaman kerja ya boleh yang full time, boleh yang ya tadi ya pegawai tetap, pegawai kontrak gitu, atau yang freelance part time gitu. Paid internship, unpaid internship, entrepreneurship gitu-gitu. Itu boleh boleh aja yang kayak itu. Kemudian yang tadi pengalaman training dan lain-lainnya, pelatihan-pelatihan di luar untuk mengasah skill kamu. Kemudian skill yang kamu peroleh. Jadi tadi kamu kan udah nyebut tuh ada pengalaman pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman ini. Nah, dari itu semua pasti menghasilkan skill. Nah, di antara skill-skill tadi yang unggulan, yang relevan dengan posisi yang kamu lamar, itu yang dimasukkan di CV. Dan yang terakhir adalah achievement kamu gitu. Karena nulis di pengalaman itu tidak hanya sekedar saya pernah ini itu. Tapi dengan melakukan itu semua kamu ada prestasinya nggak gitu. Itu secara general dulu ya, hal-hal yang itu boleh dimasukkan ke CV. Malah bisa dibilang harus dimasukkan ke CV. Kemudian, hal-hal apa yang tidak harus dimasukkan ke CV? Nomor satu, gitu. Hal yang, tadi ya, hal yang tidak relevan dengan lamaran yang dibuka gitu. Informasi nggak penting gitu. Di banyak hal, informasi nggak penting ini bisa aja di pengalaman kerja gitu. Misalkan kamu punya pengalaman kerja 5, yang 3 sebagai sales and marketing, yang satu mungkin kamu sebagai wedding singer. Kamu kepengen ngelamar kerja sebagai sales and marketing, ya mungkin wedding singernya nggak usah dimasukin, misalkan kayak gitu. Ya, jadi yang nggak relevan tuh nggak harus yang nggak baik kayak gitu. Mungkin dari pendidikan juga gitu, ya kan? Gitu. Banyak informasi yang ibarat kayak jurusan kamu misalkan S1 komunikasi, ya udah kamu masukin pengalaman S1 komunikasi. Nggak usah masukin pengalaman playgroup di mana, TK di mana, SD di mana gitu-gitu. Ya. Jadi informasi yang nggak relevan itu bisa muncul di tadi elemen-elemen yang minimum harus ada di CV. Kebanyakan mungkin kita terlalu semangat jadi akhirnya detail gitu kan. Padahal kita bikin CV bukan bikin kayak autobiografinya kita gitu ya. Gitu. Tap. Oke. Itu jadi yang nggak relevan gitu. Yang nomor dua, dilarang memasukkan informasi yang relevan. Nah, tapi ada komanya. Tadi kan dilarang masukkan informasi yang nggak relevan. Nah, sekarang nomor dua, dilarang masukkan informasi yang relevan, tapi bohong. Oke? Kalau yang tadi, semua informasi yang kamu tulis itu kan pasti jujur kan? Kayak gitu. Nah, ini yang kedua adalah gitu. Jangan ada yang bohong gitu. Nggak boleh informasi bohong. Gitu. Nggak relevan
manipulasi ini itu, macam-macam lah manipulasi itu, gitu. Kalau memang kita punya kemampuan banyak, akhirnya kita sodorkan yang unggulan, itu bukan bohong, gitu. Ibaratnya tuh kalau kayak kamu lagi ada di pameran, nah yang kamu taruh di display depan tuh apa, gitu. Ya, itu yang sebagai yang unggulan disodor di depan. Tapi kan nggak bohong, karena kan memang di sini kan memang ada semua, nah, itu sama gitu. Kalau yang bohong itu memang kamu nggak ngalami, ngaku ngalami, gitu. Kamu nggak di situ, ngaku gitu. Kamu nggak sekian lama, ngakunya sekian lama, dan lain-lain lah, gitu. Itu adalah informasi yang dilarang ada di CV. Yang ketiga, informasi apa? Informasi yang sifatnya itu sara, kayak gitu. Oke, informasi sara ini biasanya akan muncul di mana? Di informasi pribadi, gitu. Nulis itu nggak usah. Kadang orang nulis pengalaman pribadi itu masukin gender, gitu, masukin kewarganegaraan, masukin agama, masukin suku, gitu-gitu. Sebenarnya nggak diminta kayak gitu. Oke, gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya sara, pokoknya yang sara tadi yaitu disingkirin lagi. Terus apalagi yang nggak harus ada di CV gitu. Informasi yang nggak ada di CV adalah informasi yang membocorkan data atau kerahasiaan kantor sebelumnya kalau orang udah punya pengalaman kantor. Oke. Sorry, maksudnya udah punya kantor, udah punya pengalaman kerja gitu. Dilarang tuh, ya, nggak boleh yang namanya, oh ini sebenarnya terlalu rahasia bocorin. Mungkin niat kita tuh bener ya, misalkan kayak, misalnya sales mampu menjual sekian produk, ya udah itu aja, nggak usah yang sampai detail-detail banget dan lain-lain gitu. Gitu. Kalau yang detail-detail banget nanti baru di interview aja gitu. Di awal kita nggak boleh masukin yang sampai ke detail-detail, di interview pun juga kita batasin gitu kan. Gitu. Jadi kita coba tahu batasannya mana informasi itu sifatnya konfidensial sebenarnya gitu. Oke. Kemudian ada lagi nggak informasi-informasi apa? Gitu. Paling sementara itu dulu sih biasanya yang dilarang dimasukkan gitu. Dan pada saat kita menuliskan CV itu ya kita tuh harus nomor satu tadi ya jujur ya. Poinnya tuh itu. Semua info yang ada di CV itu harus jujur gitu. Tapi jujur aja nggak cukup. Nomor dua itu harus lengkap. Informasinya itu komplit, relevan gitu ya. Relevan dengan loker yang dibuka. Tapi jujur dan komplit aja nggak cukup. Jujur dan lengkap aja nggak cukup. Dia harus menarik gitu. Dibikin menarik. Kalau di desainnya mau kamu pakai kreatif, ATS friendly, pokoknya harus menarik gitu. Terserah. Bahasanya juga, gaya bahasanya juga gitu ya. Yang menarik gitu. Oke. Nah, jujur, udah lengkap, iya. Menarik, iya. Tapi ini juga nggak cukup. Harus ada yang terakhir yang bisa kamu pastikan, yaitu update. Informasi yang update. Jangan sampai kamu memasukkan macam-macam gitu kan. Tapi kamu lupa memasukkan informasi yang update. Maksudnya memasukkan informasi yang update itu gimana? Kamu cara gampangnya tuh lihat CV-mu. Bukalah CV-mu, terus dari CV kamu itu nanti kamu lihat penanda waktu yang ada di CV. Kan di CV kan ada tulisan kapan sampai kapan, kapan sampai kapan gitu ya, timestamp gitu kan. Nah, pastikan waktu terkini di CV kamu jaraknya itu tidak terlalu jauh dengan sekarang. Gitu. Kalau sekarang katakanlah ini Desember 2022, pengalaman di CV, lihat bulan tahun terakhir di CV kapan? Kalau misalkan aku masih kerja nih di kantor sekarang ya berarti bagus, ya kan? Berarti kan rapat kan, gitu. Waktu terkininya di CV kan masih di situ masih ada kata sekarang gitu loh, gitu. Jadi kan memang masih update gitu. Tapi kalau misalkan baru lulus kuliah nih atau selesai kerja nih, pasti kan di situ akan ada bulan tahun yang kamu sebut tuh gitu. Nah, misalkan oh, kerja di sana tuh kapan sampai Januari 2022 misalkan. Sekarang udah Desember 2022. Nah, selama 11 bulan ini kamu ngapain aja? Nah, gitu. Kalau gapnya terlalu luas, panjang gitu, maka kamu dianggap tidak punya inisiatif dan nggak produktif. Nah, nanti takutnya akan ada kecurigaan bahwa setiap skill atau pengalaman yang kamu tulis di CV, kamu tuh lupa, kamu nggak terlatih, kayak gitu. Nah, hal-hal semacam inilah yang harus kita pahami bahwa pada saat kita menyusun CV, ya bener tadi ya, kita harus menanyakan banyak hal. Kenapa harus bikin CV? Apa yang boleh ditulis? Apa yang nggak boleh ditulis? Cara nulis yang bener gimana? Apakah hanya satu format ini atau ada format yang lain? Ya, dan lain-lain gitu. Itu adalah cara secara umum ya dari dua pertanyaan yang tadi kamu tanyain. Oke, mungkin ada tambahan atau ada respon apapun yang masih bingung, boleh silakan.
Eh, sekarang belum ada sih, masih udah jelas. Yang lain ada nggak selain CV yang kau bingung sejauh ini? Eh, Kayak kalau LinkedIn atau kalau CV mungkin tahapan-tahapan tes mungkin yang CV kau masih bingung. mungkin masih ada di Apa tuh? bagian CV. Kalau misalkan di bagian CV itu kalau misalkan warnanya itu apakah harus putih atau yang berwarna biar apa tulisannya tuh nggak mencolok banget sama dengan backgroundnya si CV-nya itu loh. Jadi Oke, apakah backgroundnya harus putih atau berwarna gitu lebih baiknya gimana? aku jelasin dulu ya. Pada saat nulis CV, tetap ya tadi ya, formatnya ATS friendly atau kreatif itu boleh. Oke. Nah, dengan pengembangan diri kita gitu, maka di dalamnya itu akan ada teknik ya. Teknik yang kamu gunakan biar apa? Biar orang itu yang baca itu nyaman. Poin-poin yang ingin kamu tonjolkan itu menonjol dan bagi pembaca itu paham gitu. Oh, ternyata kamu tuh gini, kamu tuh gini, kamu tuh gini dan lain-lain. Nah, di dalam teknik penulisan itu ada yang namanya teknik membuat highlight gitu ya, menonjolin sesuatu meng-highlight. Meng-highlight ini macam-macam. Misalkan mulai dari jenis font, mulai dari ukuran huruf gitu kan, mulai dari warna huruf, mulai dari underline, spacing, belum nanti ada capitalize-nya gitu kan, mana yang di uppercase, mana yang di capitalize di huruf pertamanya dalam setiap kata, belum teknik di bold, belum italic gitu-gitu. Nah, terkait dengan permainan warna, memang idealnya itu kita bisa pakai analogi itu hitam putih lah gitu. Maksudnya hitam putih ini adalah warna yang kontras gitu. Maksudnya kontras adalah pada saat background kertas kamu itu putih dan hurufnya hitam, maka warna hitam itu akan menonjol dan dilihat itu nyaman. Oke? Nah, silahkan hindari membuat desain CV, backgroundnya itu warnanya soft, hurufnya juga warnanya soft, gitu. Ya, kalau soft ketemu soft, jadi nggak apa ya, di mata tuh nggak nyaman, terus kayak nggak nonjol, malah kelihatan blur, gitu. Nah, jadi di situ jadi nggak nonjol. Atau informasi yang nggak penting malah di bold gitu kan dan lain-lain. Nah ini sebenarnya lebih teknik. Kalau memang nanti akhirnya background kamu itu nanti pilih yang soft, yang putih aja, dipersilahkan nggak apa-apa. Nah sekarang tinggal huruf-huruf tuh karakter-karakter di dalamnya, mungkin ada garis-garis di dalamnya itu gimana gitu. Kamu coba coba iseng browsing dulu aja ya. Contoh palet warna yang soft gitu. Jadi ada dua jenis warna tuh, ada Oke, warna-warna. Jadi ada merah, merah dan biru gitu. Lebih kayak merah yang bukan merah muda jadinya pink ya gitu. Merah soft sama merah yang nggak soft gitu-gitu. Biar kamu lihat palet warna. Kalau udah palet warna kan, oh tahu perbandingannya. Jangan sampai kita mungkin udah main warna tuh. Kita main tiga warna, putih, hitam, merah gitu. Putihnya background, oke. Hitamnya huruf, oke. Merahnya mungkin judul-judul per section, kayak kamu nulis pengalaman kerja itu pakai merah tuh gitu. Ya udah nggak masalah. Tapi jangan sampai merahnya akhirnya jadi merah yang soft gitu. Atau background kamu udah nggak hitam tuh. Sorry, background kamu udah nggak putih. Mungkin udah pakai warna krem gitu. Ya kan banyak orang tuh favorit tuh di krem-kremin gitu kayak undangan nikah gitu kan. Dibikin kayak gitu. Tapi hurufnya juga ikut ikut soft gitu. Soft ketemu soft yang jadi nggak nonjol. Belum nanti kalau teknik spacing kamu bikin paragrafnya juga nggak tepat gitu. Pemilihan fontnya nyampur-nyampur, ukuran hurufnya juga nggak konsisten gitu. Itu nanti akhirnya yang pengen kamu tonjolkan malah kelihatan kayak nabrak-nabrak gitu. Ya kan? Di mata tuh nabrak. Belum nanti kalau kombinasi warnanya atau color blendingnya gitu. Color blendingnya itu nabrak gitu gitu. Jadi kalau kamu mau belajar itu juga tadi ya, kamu browsing tuh palet warna gitu. Terus kamu juga bisa browsing terkait dengan color blending gitu, teknik color blending. Jadi warna ini tuh cocoknya pakai apa, ini pakai apa gitu. Nah, ini nanti akan berguna di banyak banyak kerjaan sih sebenarnya. Ya, orang-orang kreatif ya yang seorang graphic designer itu harus menguasai itu color blending atau pelukis kayak gitu dan lain-lain gitu. Gitu. Jadi itu yang bisa kamu lakukan. Oke, jadi nggak harus ya backgroundnya putih. Tapi kalau memang yang nyaman tuh kayak gitu, desain itu penting, bener. Desain di CV itu penting, tapi isinya lebih penting. Jangan sampai dari desainnya itu udah nyaman, tapi informasi yang kita cari nggak ada di dalam CV-mu gitu. Mungkin karena nggak ditulis atau gimana gitu loh, gitu. Oke, semoga cukup paham ya. Ada pertanyaan lagi nggak? oke.
yang sifatnya general. Udah jelas. Cukup? LinkedIn ada nggak? Atau yang lain? Ada Cukup. nggak? LinkedIn ada. LinkedIn ada. Iya, Kalau gimana di tuh? LinkedIn itu kan ada, kalau di profil itu ada foto sama bagian banner itu ya. Itu kalau di bagian banner itu harusnya kayak lebih kayak dia polos. Maksudnya ada backgroundnya tapi polos, atau kita ngambil backgroundnya tuh dari berdasarkan apa gitu lah, kita bagusnya seperti apa gitu background si dari banner banner LinkedIn-nya itu bagusnya gambar apa gitu, atau mungkin yang menonjolkan kalau misalkan kita tuh bannernya tuh menonjolkan kalau kita tuh misalkan posisinya kayak administrasi staff misal gitu, atau yang kayak gimana bagusnya gitu Oke. dari sisi banner. Ya, satu, banner itu harus diisi, jangan kosong. Sebenarnya bukan banner aja sih, semua menu di CV, di LinkedIn, Ya, asal kita punya pengalamannya, bisa diupayakan gitu ya, dengan jujur tentunya, itu bisa diisi, silahkan dilengkapi, termasuk banner. Banner itu dibuat iya, untuk menarik ya, memberikan impression yang positif pertama kali untuk setiap orang yang mengunjungi profil kita. Ada tipe orang yang ingin banner itu hanya menggambarkan ya, banner itu hanya menggambarkan nuansa dari keseluruhan info di LinkedIn kita. Misal, jurusanku pertanian, maka bannerku tuh nanti akhirnya gambar-gambar kayak sawah, ladang, terus ada edit-edit hasil-hasil bumi gitu ya, bisa buah, sayur gitu-gitu doang. Gitu. Cuma nuansa gambar aja nggak ada tulisan. Ada yang nanti nuansa, atau misalkan tadi kamu kerja jadi staf administrasi, bannernya ibarat kayak suasana kantor, terus ada gambar ATK yang disusun gitu, atau mungkin ada laptop apa, kalkulator, terus ada grafik apa yang menggambarkan bahwa ini tuh ibaratnya kalau kamu ngelihat meja seorang staf admin, kamu akan melihat banner ini gitu. Gitu, paham nggak? Jadi kayak oke. seolah-olah tuh ngefoto meja dari seorang staf admin dan kayak gitu aja. Jadi memberikan kesan bahwa nuansa informasi di profil ini tuh akan ke arah sana gitu. Hanya dengan lihat banner bisa kayak gitu. Bisa juga yang tidak hanya memberikan informasi secara visual, yang dengan gambar saja ya visualnya, tapi dengan kata-kata, dengan kalimat, dengan narasi gitu. Misalkan di situ apa? Misalkan di situ ada nama kamu, terus dikasih gambaran soal kamu gitu. S1 ini berpengalaman dalam ini gitu. Gitu. Atau kamu punya keahlian khusus apa kayak gitu. Jadi memberikan gambaran gitu. Padahal sebenarnya gambaran kan di About Me udah ada gitu. Tapi ini tuh kita kayak ngasih nama toko kita gitu. Misal ibarat kamu punya toko gitu kan. Kan ada tuh yang ngasih spanduk, ngasih banner cetak gitu, gitu kan. Ada yang ada nama tokonya kan gitu. Toko Ibu Nida. Misalkan kayak gitu. Gitu. Ya, misalnya kayak gitu, ya kan? Nah, itu maksudnya untuk orang tuh tahu gitu, nyambut sebenarnya gitu. Bahwa oh ada yang ngasih nuansa begini jadi isinya gini gitu. Oh, ada yang gambarnya cuma beras, biji umbi-umbian, gas, bensin. Oh, ini berarti jual ini. Oh, ada yang namanya toko Ibu Nida tapi backgroundnya iklan-iklan rokok. Oh, berarti ini jual kayak gitu gitu. Dan lain-lain gitu. Oke. Ada yang Betul. kayak aku Iya, memberikan informasi lain. Jadi ada yang nama, terus habis itu isinya kayak sosial media yang lain. Jadi pengen ngelingin kita ke sosial sosial media kita yang lain gitu. Biar kita bisa di review tidak hanya LinkedIn kita, tapi dikenal di sosmed-sosmed kita yang lain kayak gitu. Macam-macam gitu. Nah, silahkan kamu pengen ada nuansa apa gitu. Kamu pengen setiap yang mengunjungi profil kamu itu mengenal kamu sebagai seorang apa kayak gitu. Oke? Gitu. oke. Oke. Itu aja sih. Apalagi terkait Iya. LinkedIn yang masih bingung. Belum ada lagi sih, baru kepikiran itu doang. Gue doang. Oke. Iya, Terkait dengan CV udah, LinkedIn udah. Mungkin sudah, kayak sudah. kayak tahap-tahap melamar kerja gitu ada nggak yang masih kamu bingung pengalamanmu di Eh, masa lalu yang belum ada jawabannya mungkin kalau ada. kalau itu belum ada kepikiran pertanyaan sih. Oke, nggak apa-apa. Berarti belum ada. Berarti kita masuk ke sesi detail aja. Boleh? Oke, kita masuk ke sesi detail ya.